Salam kenal Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kami adalah dari tim penelitian berjudul Pengembangan Produk dan Standard Operating Procedures berdasarkan pengaruh karakteristik Internet of Things terhadap customer experience di PT Jalan Terus Saja Recharge Indonesia. Dan kami terdiri atas 4 orang, yaitu rekan saya Yosefa, saya Albert Tobing, dan 2 orang mahasiswa yaitu Sevanya dan Pinanti. Kami dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Berikut kami akan paparkan sedikit hal mengenai Recharge Indonesia. Satu problem zaman now. Zaman now? Siapa yang bisa lepas dari smartphone? Kamu pasti ngalamin masalah ini. Lagi nunggu taksi online, tapi baterainya drop. Lagi getol-getolnya update status, tapi baterai tidak bersahabat. Jangan risau, langsung aja recharge. Powerbank sharing pertama di Indonesia. Download dan install aplikasinya. Scan QR code di recharge station. Nah, ambil deh tuh powerbanknya. Slow, powerbanknya bisa kamu bawa kemana-mana. Kalau sudah selesai, balikin aja ke recharge station terdekat. Gampang kan? Jangan khawatir, recharge dekat dengan kamu. Recharge, power on the go. Powerbank sharing pertama di Indonesia. Yang menjadi ketertarikan kami sebagai latar belakang masalah adalah bahwa Recharge yang dikembangkan PT Jalan Terus Saja merupakan sebuah produk dengan teknologi Internet of Things yang tentunya merupakan satu dari banyak produk IoT yang ada di Indonesia. Perkembangan revolusi industri 4.0 di sini membawa peluang bagi Recharge untuk bisa meningkatkan manfaat bagi customer dan juga meningkatkan nilai bisnis yang lebih baik lagi di masa depan. Ada 2 buah variabel yang kami jadikan dasar penelitiannya, yaitu variabel independen, yaitu karakteristik IoT itu sendiri yang terdiri atas connectivity, interactivity, sense of presence, intelligence, convenience, dan security, dan variabel dependent berupa customer experience yang terdiri atas functional experience dan emotional experience. Tentunya kami akan melihat hubungan kedua karakteristik ini, kedua variabel ini untuk menjadi pengacuan dari pengembangan produk dan juga standard operating procedure bagi perusahaan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat hubungan antara kedua variabel ini. Yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh antara variabel karakteristik produk dari Recharge terhadap pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah dimensi apakah dari variabel karakteristik produk yang paling punya pengaruh signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Dan yang keempat adalah bagaimana pengembangan yang baik untuk dikembangkan bagi Recharge. Sumber data kami berasal dari data primer dari observasi, wawancara dengan staf, fokus group discussion dengan 7 orang peserta, dan hasil kuesioner dengan 136 sampel. Data sekunder berasal dari jurnal, buku, website, dan juga informasi yang kami dapat langsung dari Recharge secara resmi. Profil responden kami kebanyakan berusia 15-25 tahun dan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Selain itu, untuk pemasukan pendapatan setiap bulannya paling banyak antara 1 juta sampai 5 juta rupiah dan profesi kebanyakan adalah mahasiswa. Kami melakukan sampel untuk konsumen Recharge di Bandung, di mana menggunakan kuesioner dengan tipe skala Likert dan menggunakan software IBM SPSS Statistik 25 untuk pengujian statistiknya. Berikut ini definisi operasional dari ke-6 dimensi dari karakteristik Internet of Things dan 2 dimensi dari Customer Experience. Lalu kami melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk ke-30 responden pertama, lalu dilakukan perhitungan jumlah sampel minimum terkait nilai proporsinya. Kemudian kami melakukan lagi uji validitas reliabilitas untuk ke seluruh responden, lalu dilakukan analisis faktor. Setelah itu kami melakukan uji klasik. Dari hasil uji klasik ini didapatkan bahwa analisis yang sesuai untuk penelitian ini adalah analisis multivariat, di mana jenis yang paling sesuai adalah analisis kanonik. Berdasarkan uji kanonik didapatkan bahwa
memang terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian terdapat bahwa security merupakan dimensi yang paling mempengaruhi terhadap aspek customer experience. Dari uji dominasi juga didapatkan hal yang demikian, sehingga kami mendapatkan bahwa customer experience sangat didominasi oleh security. Kemudian kami melakukan pengembangan produk terhadap 5 aspek, yaitu confidentiality, availability, integrity, privasi, dan kepercayaan. Kami juga mengembangkan standard operating procedure dari sudut pandang penggunaan pelanggan. Yang pertama adalah pengembangan untuk aspek confidentiality atau kerahasiaan atau akses yang harus dengan izin. Oleh karena itu kami mengembangkan fitur kode verifikasi atau password untuk akses aplikasi, lalu fitur pemilihan metode pembayaran, lalu fitur PIN, password, atau juga one-time password untuk proses pembayaran, sehingga semua transaksi dan penggunaan data selalu digunakan dengan izin dari pengguna. Kedua adalah SOP untuk pengembangan aspek availability, tetapi di sini yang kami kembangkan adalah dari ide keempat, yaitu fitur menu penjelasan skema pembayaran dan penggunaan paket kuota, dan di sini kami bertujuan supaya semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan selalu tersedia kapanpun mereka memerlukannya. Yang ketiga adalah SOP untuk pengembangan aspek integrity, yaitu pengembangan fitur verifikasi kepada nomor telepon, alamat email, dan customer service ketika dilakukan perubahan data, sehingga semua perubahan data selalu dilakukan atas izin dari pengguna. Dan yang keempat, SOP adalah dilakukan untuk pengembangan aspek privasi, di mana di sini penekanannya adalah di fitur pilihan persetujuan penggunaan aplikasi atau terms and conditions, sehingga pengguna akan selalu tahu hak dan kewajibannya, dan mereka bisa memilih untuk setuju atau tidak secara manual. Untuk SOP kelima, untuk aspek kepercayaan, kami tidak melakukannya karena prosedur ini memang bisa hanya dilakukan oleh pihak Recharge Indonesia dan ini merupakan keterbatasan penelitian kami. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, kami bisa melakukan sesuatu yang lebih teknis atau yang lebih luas, bukan cuma sekedar recharge, tetapi produk IoT secara keseluruhan. Kesimpulan dari penelitian kami adalah, pertama, terdapat hubungan antara variabel karakteristik produk IoT dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, terhadap pengaruh yang antara kedua variabel apabila dilakukan pengujian secara berkelompok. Dan yang ketiga adalah dimensi yang paling dominan memiliki pengaruh adalah security. Dan yang keempat adalah pengembangan produk dan SOP yang kami sudah lakukan berdasarkan karakteristik IoT tersebut. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.